pagi adik-adik. Nah, bagaimana keadaan adik-adik setelah 1 minggu kita berpisah? Kak Edo berharap adik-adik selalu sehat, sehat selalu, selalu bergembira, dan selalu mengikuti perintah dari Papa Mama, terutama perintah dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di minggu yang indah ini kita akan memulai kebaktian kita. Dan Kak Edo berharap adik-adik telah mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Edo ingin agar adik-adik tetap bergembira dan bersukaria. Karena itu apa? Karena itu dengan kita bergembira dan bersukaria, adik-adik akan tetap sehat selalu, ya. Tetap bergembira walaupun kita ada kesusahan, tetap kita bergembira dan ingat kepada Tuhan Yesus. Karena kita harus bergembira, maka kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Bisa ya adik-adik ya? Oke, yuk kita sama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya dengan Kak Vera. Silakan Kak Vera. Terima kasih kakak untuk pujiannya. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan yang mau pimpin, Tuhan berkati, agar kami mendapatkan hati yang penuh sukacita di dalam memuji nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Sebentar, Kalina akan bercerita, Tuhan mau tolong, Tuhan mau berkati, agar cerita yang disampaikan juga berasal dari Tuhan, dan kami dapat menyimak dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita ulang ya adik-adik ya. Mazmur 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sudah bisa ditutup Alkitabnya? Kita baca sekali lagi, terus kita hafalkan ya. Mazmur 16 ayat 3. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi ya, Mazmur 16 ayat 3. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo Kalina. Terima kasih Kak Vera untuk doanya.
Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lina ya. Hari ini kakak akan cerita tentang tidak takut untuk mengubah rencana. Kita baca dulu ya isi Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Yoas Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar kurban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalam segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya untuk bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Adik-adik, Raja Yoas adalah Raja Yehuda. Yoas dipilih menjadi raja ketika dia berumur 7 tahun dan dia memerintah di Yehuda selama 40 tahun. Suatu hari Raja Yoas ingin memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Lalu dia mengumpulkan para imam dan disepakatilah bahwa uangnya dari rakyat
yang langsung diberikan kepada para imam sebagai persembahan kudus. Tetapi setelah 23 tahun Raja Yoas memerintah di Yehuda, rumah Tuhan belum diperbaiki oleh para imam. Akhirnya Raja Yoas mengumpulkan para imam kembali dan disepakati bahwa uang yang diberikan kepada para imam sebagai persembahan kudus tidak boleh lagi diterima oleh para imam, dan para imam pun tidak usah memperbaiki rumah Tuhan. Jadi uang dari rakyat sebagai persembahan kudus dimasukkan ke dalam peti persembahan. Ternyata adik-adik, rakyat semangat untuk memberi karena tahu tujuannya untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Adik-adik, Raja Yoas itu mempunyai rencana pertama gagal, dan Raja Yoas tentu kecewa. Tetapi dengan kekecewanya itu dia mempunyai rencana baru yang lebih baik, sehingga tujuannya untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan terjadi. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Raja Yoas? Pertama, kalau adik-adik ingin mencapai tujuan, harus ada rencana. Kedua, tidak semua rencana bisa berjalan dengan baik sampai ke tujuan. Dan ketiga, berani mengubah rencana kalau menghambat ketujuan sampai berhasil. Contohnya adik-adik, misalnya tujuannya ingin nilai ulangan mendapat di atas 90. Ketika kelas 1 sampai kelas 5 belajar sistem kebut semalam atau SKS, nilainya di atas 90. Kok kelas 6 kok nggak bisa lagi ya belajar SKS? Oh, rencananya harus diubah. Mungkin kita harus meringkas catatan atau belajar nyicil sehingga tujuan untuk mendapat nilai di atas 90 akan tercapai. Contoh yang lain lagi ya adik-adik, tujuannya sekolah untuk memperoleh pengetahuan tanpa terpaksa. Masa belajar online ini adik-adik malas, ngantuk kalau belajar. Nah, rencananya dibuat yang baru. Mungkin kalau belajar sembari mendengarkan musik lebih baik, atau juga merapikan kamar sehingga mempunyai suasana yang baru, dan jadinya tujuan untuk sekolah memperoleh pengetahuan tanpa terpaksa dapat terjadi. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, semoga adik-adik tidak takut untuk mengubah rencana jika menghambat ketujuan adik-adik. Selamat mencoba ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Pei. Silakan Kak Pei. Dalam kebersamaan kami, Engkau ada di sana. Dalam suka duka kami, Engkau juga ada di sana. Dalam kesesakan kami, Engkau pasti
Engkau berkati keluarga kami, Kau pimpin langkah kami, jadikan kami penolong untuk yang lain. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku, penuhi dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku, menangkap mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Hai Mas, sedang apa? Aku lagi hitung-hitung uang nih. Hitung uang buat apa? Kan aku mau beli itu mixer buat bikin roti. Tapi nungguin uang arisan lama nggak dapet. Oh begitu. Iya, terus ini lagi hitung-hitung uang sisa sayur, sisa belanja sayur begitu. Tapi ternyata cuma sedikit.
belum cukup buat beli mixernya. Gimana kalau mama jualan tas gitu? Jualan tas buatan mama? Hah? Betul juga ya. Iya. Supaya aku dapat uang, aku jualan yang lain dulu. Bikin-bikin tas dulu gitu ya Pak Eke ya? Iya, Ma. Ntar aku punya temen nih yang mau beli. Nanti tawar-tawarin temennya yang lain ya, supaya mereka beli juga ya. Sip, Ma. Oke, kalau gitu sekarang aku belanja dulu bahan-bahan kainnya. Nih, ada pesanan tambahan nih. Wah, tas 1, pouch 3, gantungan tisu, organizer mobil 1. Iya. Oke. Yang kemarin teman-teman kamu sudah bayar? Udah, Ma. Oke, sip. Aku bikin dulu ya pesanan berikutnya. Ya, Ma. Mama, nih uang tasnya nih. Hah? Sudah pada bayar? Udah, Ma. Wah, banyak, Pai. Iya, Ma. Kita jadi bisa beli mixer. Wah, asik banget, Ma. Ya, kalau gitu aku mau ini nih masukin ke dalam plastik biar bisa kamu kirim lagi ke teman kamu yang lain. Oke. Oke. Mau dibantu nggak, Ma? Oh, boleh. Nih. Hai adik-adik, terkadang apa yang kita rencanakan dengan tujuan yang baik tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga kita harus mencari rencana lain agar tujuan itu dapat tercapai. Seperti juga yang terjadi saat Raja Yoas memimpin kerajaan Yehuda. Ia ingin memperbaiki bait Allah karena bait Allah sudah rusak, banyak retak-retak. Namun rencana awalnya tidak berjalan dengan lancar karena persembahan jemaat tidak terkumpul dengan lancar. Akhirnya ia mencari cara lain, yaitu dengan membuat peti persembahan seperti ini. Sehingga orang-orang dapat langsung mengumpulkan uang untuk perbaikan bait Allah. Coba kita lihat ya, di dalam petinya apakah sudah ada uangnya? Yeay, ternyata orang-orang sudah banyak mengumpulkan uang. Kita harus berani merubah rencana demi tercapainya tujuan yang baik. Hari ini kita sudah mulai dengan buku baru. Bagus ya sampulnya. Di minggu pertama, kita akan mengisi dengan aktivitas yang tadi telah kalian lihat. Kirimkan fotomu ya, supaya kakak dapat menempelkan aktivitas serta ayat hafalannya. Sampai jumpa. Terima kasih KP untuk aktivitasnya. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan apa? Ya, kita bisa saja mengubah rencana, tetapi tujuan itu nggak boleh berubah. Tujuan kita harus tetap baik. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai bukti ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik bisa minta tolong kepada papa mama untuk transfer persembahan adik-adik ke nomor rekening berikut. Jangan lupa di beritanya ditulis ya persembahan sekolah minggu. Atau adik-adik juga bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop yang nantinya adik-adik tulis persembahan sekolah minggu. Yang akan dibawa ketika adik-adik datang kembali ke sekolah minggu atau ketika papa mama datang ke gereja.
Adik-adik, sekarang kita mau mengangkat pujian yang berjudul Ku Beri Persembahan. Mari kita angkat pujian. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik adik-adik, kita sudah mengangkat pujian. Sekarang waktunya kita untuk berdoa penutup. Silakan Pak Har. Terima kasih Kak Anggi. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini? Kita sudah membaca firman, kita sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah beraktivitas. Nah, adik-adik, ya pada pagi hari ini kita belajar mengenai Raja Yoas yang tidak takut untuk mengubah rencana. Ya, ia berani mengubah rencana kalau rencana itu memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Ya adik-adik juga begitu, kalau belajar tiap orang punya cara belajar yang berbeda. Ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang tidak bisa belajar kalau ada suara-suara, malah dia lebih senang kalau belajarnya dalam suasana yang sepi ya, yang tenang ya. Adik-adik boleh mencoba ya belajar dengan cara ini, dan kalau ternyata tidak berjalan, ubahlah rencana belajarnya ya. Ada yang mungkin belajarnya di pagi hari lebih enak, ada yang lebih suka di malam hari ya. Adik-adik temukan, cari, jadi jalankan rencananya, ubah sesuai kebutuhan ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami, untuk kami Engkau berikan contoh dari Alkitab bagaimana Yoas boleh mengubah rencananya ya Bapak. Bapak, demikian juga dengan kami. Kalau pada saat ini banyak rencana-rencana yang harus kami rubah, kami boleh berani melakukan perubahan ya Pak dalam rencana kami. Bapak, kami juga bersyukur ketika Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan dan pimpin agar tangan-tangan yang mengelolanya dapat menjadikannya sesuatu yang berharga, bermanfaat bagi banyak orang ya Bapak. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk situasi kondisi yang sekarang ini. Kiranya Engkau lindungi kami satu keluarga semua, papa, mama, demikian juga dengan kakak dan adik-adik kami dan hamba-Mu sendiri ya Bapak. Kiranya Engkau sertai kami semua selalu dalam lindungan-Mu, sehingga kami dapat melewati masa-masa pandemi COVID ini dengan baik dan beraktivitas seperti sedia kala lagi ya Bapak. Bapak, kami yakin dan percaya hanyalah Engkau yang dapat menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena itu bersatulah, bersamalah dengan kami melewati hari-hari kami ya Pak. Kami panjatkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan sampai ketemu di minggu depan. Bye.